Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil karim nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Paradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yawmi wa khaira ma ba'dahu wa na'udhu bika min syarri hadal yawmi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazani wa na'udhu bika minal ajzi wal kasali wa na'udhu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma 'alaikal yahud, Allahumma alaikal yahud wa a'wanahum ya dal jalali wal ikram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa yang saya muliakan, wabil khusus semua jamaah salat subuh, pecinta-pecinta rumah Allah Subhanahu wa taala, baik yang online maupun offline yang berada masih di masjid. Kaifahalukum, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Semoga subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan, yang kita doa, yang kita panjatkan kepada Allah didengar dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang dirahmat Allah taala, kajian sirah kita adalah edisi spesial mengulas tentang akar permasalahan, apa yang baru kita tengok dan kita dengar serta seluruh dunia menengok dengan mata terbelalak yang terjadi di bumi kaum muslimin, yaitu di Palestina. Jadi Palestina itu bukan Masjidil Aqsa, bukan masjidnya orang Gaza atau orang Yerusalem atau Hebron tepi barat, ya, atau orang-orang yang berada di Hanin, semua provinsi yang di Palestina. Tapi Masjidil Aqsa pagi ini benak pikiran kita, persepsi kita harus kita satukan soft. Masjidil Aqsa adalah masjidnya orang yang beriman dimanapun dia berada. Sepakat? Apa yang saya sampaikan tadi dalam Muqaddimah surat 17 ayat 1 itu menjadi jawaban telak. Allah kaitkan antara kiblat kita sekarang Masjidil Haram di kota suci Mekah dengan Masjidil Aqsa. 14 bulan Rasulullah SAW pernah sholat bersama sahabatnya dari Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sebelah utaranya Madinah, Pak. Kalau panjenengan di Madinah sekarang sholat itu menghadap ke selatan, karena Ka'bah itu selatannya kota Madinah. Sementara Baitul Maqdis sebelah utara Madinah. Berapa bulan tadi Pak Nabi sholat menghadap sana? 14 bulan, berarti 1 tahun 2 bulan.
sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aku tengok gerak-gerikmu, kata Allah, wahai Muhammad, dari langit. Waktu itu setelah 14 bulan tersiar hoak berita burung di Madinah. Oh, berarti tak ada bedanya agama Muhammad dengan agama kami, kata orang Yahudi. Buktinya mereka Baitul Maqdis juga, tempat kita juga dulu itu. Nabi agak terusik dengan berita itu yang beredar. Tidak begitu serak Rasulullah SAW mendengar kata-kata itu. Pada waktu Rasulullah SAW sholat zuhur 4 rakaat di Madinah, yang sekarang di tempat itu dibangun dua sisi masjid, masjid Qiblatain. Itulah sejarahnya. Kalau Bapak nanti ke Madinah, tengok masjid Qiblatain itu. Di tempat itu Nabi mendapatkan wahyu itu, surah Al-Baqarah 144 tadi. Rakaat 1 dan 2 masih menghadap Masjidil Aqsa, mohon maaf. Rakaat ketiga dan 4 disuruh berputar untuk menghadap Masjidil Haram, kota suci Mekah, ke Ka'bah sampai sekarang. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Ayat tadi memberikan penegasan kepada kita, memberikan cakrawala basirah, cara pandang kita, bahwa Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram adalah satu kesatuan, la yatajazza fi imanil mu'min, yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam keyakinan orang yang beriman. Itu harus. Bahwa yang terjadi di sana, di Palestina, di bumi Gaza itu 7 Oktober yang lalu ya, itu adalah klimak daripada letupan-letupan yang terjadi selama beberapa tahun. 16 tahun itu di blokade, Pak. Kalau Bapak nanti ke tepi barat, saya tak bisa, kita ke Masjid Aqsa, ke Gaza tak bisa. Mana Pak Sofyan? Saya bulan Mei lalu ke sebelum hajian ke Masjidil Aqsa juga. Bapak sekarang ke tepi barat, ke Hebron, itu udah tembok hampir segini nih tingginya tembok ini. Jadi sini pemukiman Israel yang mewah, sini perkampungan orang-orang kita tepi barat Hebron. Itu ditembok setinggi ini. Ha, ini. Tengok ini, Pak. Pas. 4 meter, 3 meter itu. Di depan mereka sudah tembok itu. Kita makan di restoran orang asli Palestina Muslim, udah depan kita udah tembok itu. Lebih tinggi dari tembok sekolah Bapak ini, Japan School. Tiap hari mereka memperluas pemukiman secara ilegal. Tiap hari mereka mengadakan penculikan. Tiap hari mereka menistakan wanita-wanita, orang-orang murabitin yang berjaga di Masjidil Aqsa supaya tidak direbut. Diambil paksa. Letupan-letupan itulah yang kemudian membuat 7 Oktober memberikan sinyal kepada Tel Aviv, mobil khusus Israel, kalian jangan main-main. Masih kami ada ini. Representatif kaum muslimin seluruh dunia adalah Muslim penduduk Gaza. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Bukan ngapain ditarik-tarik. Muslim terbesar kita ini. Jadi masalah pertama, mengapa kita harus memberikan support dukungan? Alasan pertama adalah alasan iman. Apa Pak? Iman, akidah. Allah satukan tadi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya pagi ini buat kita semua. Pertanyaannya, Allah mampu tidak sekiranya langsung saja Nabi Muhammad dinaikkan dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Mampu enggak? Bukan mampu lagi, sangat mampu. Tetapi rahasianya, kata ulama, mengapa disinggahkan ke Masjidil Aqsa? Itu dia. Bukan sembarangan begitu saja kita memahami ayat. Berarti dahsyat ini.
Minal, dari, ke, transit dulu Nabi di sana, memperkenalkan inilah dulu para nabi sebelum kamu juga lahir di sini, solat di sini. Allahu Akbar. Masjid yang Nabi solat itu bukan yang kubahnya dome of rock, bukan yang warna kuning. Itu nanti dibuat, itulah yang sekarang beredar di media, cuci otak, brainwash supaya orang, oh kalau Masjidil Aqsa yang ini yang kuning. Bukan. Masjidil Aqsa itu yang kubahnya warna silver, warna hitam itu, yang ke bawah dikit. Disitulah Nabi dulu solat. Itu yang sekarang disebut dengan Masjid Kibli. Apa Pak? Masjid Kibli, masjid menjadi kiblat. Masjidil Aqsa itu area luasnya 144.000 meter persegi atau 14,4 hektar. Di dalam komplek itu ada Dome of Rock. Dome of Rock itu adalah dipayungi kubah. Di dalam situ setelah Nabi sholat, dari situlah Nabi setelah mengikatkan buruk beliau. Buruk ini lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar. Di tembok. Yang tembok sekarang dikuasai Zionis untuk ibadah. Namanya mereka sebut tembok ratapan. Sesungguhnya kalau umat Rasulullah mengatakan bukan tembok ratapan, Judronul Buruk. Apa Bapak? Judron Buruk. Tembok buruk karena Nabi ikat di situ. Masih ada Pak tempat di mana Nabi mengikat buruknya, itu masih ada sekarang. Nabi naik, yang sekarang dibangun kubah warna kuning, di situ ada batu percikan turun dari surga, batu yang bercahaya, Sokhro namanya. Maka kemudian dibangun kubah di atasnya. Setelah itu diperluas juga untuk orang sholat. Biasanya ibu-ibu yang sholat di situ. Kalau sholat 5 waktu bukan di masjid yang warna kuning, tapi yang di bawahnya, sekitar 100 meteran ke depan. Itulah yang namanya Masjid Kibli. Ada sebelah utaranya Masjid Marwani yang dibangun oleh Abdullah bin Marwan. Ya, ada yang sebelahnya lagi Masjid Buraq, di mana Nabi tadi tambat ikat buruknya. Sebelahnya percis tembok. Tembok langsung berbatasan dengan Masjid Kibli. Orang-orang Yahudi yang beribadah situ nangis-nangis di tembok, atau disebut mereka tembok ratapan. Jadi Bapak Ibu, permasalahan apa yang di sana terjadi adalah tumpukan dari letupan-letupan. Perilaku Yahudi Zionis, kalau saya bilang Zionis yang sudah melampaui batas nilai-nilai kemanusiaannya. Bayangkan orang nggak punya apa-apa, ibu-ibu mau ke masjid, tiba-tiba diambil, tiba-tiba diinjak-injak. Siapa yang tidak marah? Terakhir, mengapa Hamas kasih pelajaran? Bapak harus tahu, 7 Oktober. Orang-orang Yahudi itu tanggal 7 Oktober itu hari Sabat, hari ibadah mereka. Mereka masuk ke masjid kita, kiblat kaum muslimin, dengan kemudian melakukan acara ritual mereka. Siapa yang tidak marah? Tiba-tiba ini Masjid Al-Aqsa ini permata, orang di luar agama kita masuk nyanyi-nyanyi di sini, nggak dibuka sepatu. Siapa yang tidak marah begitu? Kalau nggak marah panjenengan, berarti dipertanyakan iman tadi. Makanya Hamas langsung kasih balasan. Oh, jangan main-main kalian, kurang lebih begitu. Kami masih ada di sini. Walaupun orang nggak peduli, selama masih ada Gaza, jangan pernah kalian main-main dengan kiblat kaum muslimin. Jadi sesungguhnya kita harus berterima kasih kepada orang-orang mukmin di Gaza. Benar atau benar? Mereka yang menjaga, Pak. Kalau enggak udah direbut, Pak. Seperti Masjid Khalil Ibrahim di Hebron. Mana Pak Sufyan? Masjid di Khalil Ibrahim, Masjid Ibrahim namanya, Khalil, kota Khalil, itu sekitar 30 menit dari Yerusalem. Kita naik bis. Secara teritorial itu dikuasai oleh otoritas Palestina. Secara hitam di atas putih. Praktek di lapangan adalah dikuasai penuh oleh Zionis. Nggak boleh berdagang penduduk Hebron itu, nggak boleh cari mata pencaharian. Supaya apa? Nggak bisa hidup, nanti mereka tinggalkan situ, rumahnya diambil. Saya ingin sampai pada satu, yang ini saya lihat sendiri, bukan saya dengar-dengar. Saya ke sana udah 2 kali. 2019 saya ke sana sebelum corona datang. November, Desember. Januari 2020 datang corona dari Cina. Bulan 3-nya 2020 mati dunia ini. Dalam tanda kutip, gelap, nggak bisa kemana-mana.
Baru kemarin Mei saya ke sana. Ini ingin saya ceritakan Bapak-bapak. Masjid Ibrahim di Kota Khalil itu sudah dibagi dua. Itulah yang diinginkan oleh Yahudi Zionis dengan kiblat kita pertama Baitul Maqdis. Bagaimana Pak Ustaz? Masjid Khalil Ibrahim itu, saya harus berdiri dikit. Segini nih, yang Bapak ini di atas ini ada CCTV, itu dikasih penyekat tinggi tembok. Oke? Sisi timur dijadikan sinagog, masjid. Kita tidak bisa masuk ke situ. Sisi yang sini untuk kita sholat. Itu masuk ke situ pun diperiksa kita. Periksa pakai izin. Padahal masjid kita yang punya. Itulah yang nanti mau mereka target Masjidil Aqsa. Maka orang-orang Hamas, saudara-saudara kita marah sekali. Harus dipertahankan. Jadi Masjid Khalil Ibrahim dibagi dua. Hanya dibuka itu, yang sisi timur itu dibuka, itu setahun mungkin 2 kali. 1 pas Isra Mi'raj, 2 pas Maulid Nabi. Selebihnya segitu ke belakang itu jadi orang Yahudi seluruh dunia datang ke situ. Kita hanya dengar suara saja. Karena apa? Di sisi situ ada makam Nabi Ishak dan Yakub. Yang sisi barat sini makam Nabi Ibrahim, Ismail, Ibunda Sarah. Bapak kalau ada rezeki tabung, niatkan ke sana. Masjid ketiga, jangan ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, supaya ramai orang Yahudi bingung mau ngambil. Kalau sepi udah cepatlah dicaplok. Sepi, nggak ada lagi yang berjaga-jaga, nggak ada murabit, udah Pak. Tiba-tiba kita besok orang Palestina mau sholat subuh, udah Yahudi semua di situ, tentara semua. Itulah yang terjadi dulu di tepi barat di Hebron, namanya Masjid apa Pak? Ibrahim. Sekarang mereka yang menguasai total penuh. Masuk ke situ pun kalau nggak dikasih izin nggak bisa. Kalau masih langsung masih nggak ada izin masih bisa masuk aja kita lalu. Itu yang diinginkan mereka. Jadi alasan pertama mengapa isu ini harus diangkat di mana-mana. Wow, Bapak kalau belajar harus ada penyeimbang. Ya, apalagi orang yang kemudian tak paham sejarah, tak ada keimanan intima, loyal dia kepada Allah dan Rasul. Oh, berat ini. Ya. Jadi alasan pertama adalah alasan apa, Pak? Alasan apa? Iman, akidah. Harus ada kepedulian kita. Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum. Siapa tak ada peduli sedikit pun dengan kesusahan orang yang beriman, tak bagian mereka nanti, kata Rasul, di yaumil qiyamah. Diancam itu. Maka pagi ini kita harus berpihak kemana? Itu aja udah. Apa yang kita harus bisa lakukan? Ada donasi silahkan. Cari kanal-kanal yang Bapak ada Sikoh Trust dengan kanal-kanal NGO yang bisa dipertanggungjawabkan. Monggo. Ya, dengan doa, dengan tenaga, dengan barang, silahkan. Baru kemarin dibuka di perbatasan Rafah ya. Baru 200 kontainer yang boleh masuk. Itu Bapak kalau melihat rumah sakit yang dibom itu Al-Ahli, ya Allah. Wah, kalau terjadilah itu di negeri kita, anak-anak, bayangkan 800 orang Pak itu korbannya Pak. Walaupun simpang siur berita yang ini TV ini 500, tapi yang valid itu 800-an ke atas. Semua anak-anak. Saya dapat video-videonya lah di sana. Sedih itu. Bayangkan kalau itu cucu anak kita Pak. Ya. Rumah sakit aja dibom sama mereka. Insan pers itu dilindungi hukum internasional, dikejar, ditembak, rumah sakit, fasilitas umum tidak boleh kalau perang. Ya memang sudah bangsa yang tidak ada peri kemanusiaannya. Jadi alasan pertama alasan akidah, alasan iman. Karenanya Allah mengatakan, berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW hanya di malam hari dari Masjidil Haram di kota suci Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa butuh waktu Pak? Ada yang bisa tahu?
Dalam tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, dibutuhkan waktu 40 hari 40 malam pada waktu itu. Kalau orang berjalan naik onta dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa butuh 40 hari 40 malam. Hanya semalam hari Rasulullah diperjalankan oleh Allah Ta'ala, ya, dengan mengendarai buruk didampingi oleh malaikat. Makanya mukjizat yang sudah kita kaji dalam beberapa episode sirah tahun-tahun lalu, bahwa Isra Mi'raj adalah bagian mukjizat. Apa makna mukjizat? Khariqa 'anil 'adah, yang melampaui batas kemampuan akal manusia, keluar dari mu'tad, hal yang biasa, enggak biasa. Biasanya 40 hari. Ini Nabi cuma 1 malam toh. Maka disebut dengan mukjizat Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan. Ya, Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, tengok, dari tempat tadi habis solat Nabi kemudian berpijak batunya masih ada, Pak. Boleh masuk sekarang. November, Desember 2019 saya nggak bisa masuk dengan jemaah. Sekarang sudah boleh dibuka, kita masuk. Di bawah begitu, Pak. Batu. Mungkin mengandung emas juga itu batunya. Bercahaya. Serpihan batu dari surga. Dari situ Nabi kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menembus langit 7 namanya Sidratul Muntaha, bercakap dengan Allah dan menerima mandat solat 5 waktu. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi bumi di sekeliling Masjidil Aqsa. Memang buminya, Pak, kalau dengan Bintaro ini 11-12 suburnya dengan BSD Bintaro. Di pekarangan masjid itu pohon-pohon besar, Pak. Mana ada di tempat lain? Bapak ke Masjid Nabawi ada pohon besar enggak? Ada. Ke Masjidil Haram enggak ada, susah kita. Gunung-gunung segini. Di sana pohon, Pak. Dingin anginnya. Apalagi kalau Bapak nanti Desember, Januari itu, lebih-lebih puncak. Subur sekali. Makanya orang Yahudi dulu begitu pertama datang dia, sebelum perjanjian Balfour, kami kayaknya mau tinggal di sini nih, enak ya. Nanti kita nampakkan itu. Ya, si Simon Peres pertama datang, dia nge-fly visa waktu Palestina belum dijajah, itu jadi tukang sapu. Visanya visa tukang sapu, cleaning service dia. Habis itu dia mau mendirikan, berkolaborasi untuk mendirikan negara Zionis. Ada jejak digitalnya, visanya ada. Pemerintahnya pemerintah Palestina, bukan Israel State. Jadi ini alasan pertama, alasan keimanan. Alasan yang kedua, minimal ada 4 yang ini saya sampaikan. Alasan kedua, mengapa kita harus peduli dengan Palestina dan Masjidil Aqsa bil khusus. Yang pertama dari alasan iman, ya. Alasan iman karena Allah Ta'ala berfirman tadi. Bahkan saya tambahkan alasan pertama, alasan iman ini, ada pelayan Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah dan Ummahatul Mukminin, namanya Sahabiyah Maimunah. Saya bacakan hadisnya. Ja'a 'anis Sahabiyah Maimunah radhiyallahu anha bintal Haris. Ini Maimunah ini bukan istri Nabi, tapi anaknya Haris, ya, Maimunah. Ya. Annaha qalat, bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, tolong berikan fatwa kami tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Berikan kami, aftina, terangkan kepada kami Baitul Maqdis. Faqal, kata Rasulullah SAW, ituhu, datang kamu ke Masjidil Aqsa. Ituhu, taqasirahu, yang masjid itu. Datangi, kunjungi Masjidil Aqsa itu. Fasallu fih, kata Rasul, solat kamu di dalamnya. Ketika Maimunah tanya, ya Rasulullah, berikan kami fatwa, keterangan tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Kata Rasul, ituhu, datang kalian ke sana. Fasallu fih, solat kalian di sana. Fa illam ta'tuh, kalau kalian tidak bisa solat, tidak bisa datang ke sana berziarah. Wa tusallu fihi, dan tidak bisa kamu solat di sana, kata Rasulullah SAW, faba'asu bizaitin yusraju fi qanadirih,
maka kirimkanlah minyak-minyak zaitun untuk bisa hidup lampu-lampu di sekitar Masjidil Aqsa. Apa yang Bapak bisa pahami ini? Apa kira-kira dari hadis itu? Kepedulian kita. Kalau kamu nggak bisa secara fisik ke sana, tak bisa sholat, kirimkan minyak. Sekarang nggak mungkin kita kirim minyak, kirim dana, kirim kasih mereka hadiah. Jadi orang Palestina itu kita kasih hadiah. Apa makna hadiah? Kecintaan. Kalau sedekah mungkin ada superior. Oh, dari yang kaya ke miskin sedekah. Mereka nggak butuh sedekah. Yang dibutuhkan mereka hadiah. Maka Rasulullah SAW dan Ahlul Bait tidak menerima sedekah. Tapi Nabi dan Ahlul Bait menerima hadiah. Ya, orang Palestina nggak mau sedekah. Kalau kemudian di Palestina, oh ini mau minta sedekah, nah, jangan. Hadiah. Mereka membutuhkan hadiah dari kita. Itu lebih bermartabat hadiah dari sedekah. Sedekah itu dari miliarder ke bawah, dari orang pengusaha ke mungkin fukara. Tapi kalau hadiah sama derajatnya. Fa'illam ta'tuh, kalau kalian tidak bisa datang, nggak bisa sholat, ya, maka kirimkanlah minyak-minyak yang untuk menghidupi lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Kalau sekarang apa? Dana. Orang murabitun supaya mereka bisa berjaga-jaga, living cost dibiayai oleh saudara-saudara kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Karena mereka 24 jam Pak berjaga-jaga di situ Pak. Ya. Jangan sampai kemudian besok subuh udah Israel semua di situ udah masuk, kita nggak bisa. Oh, itu yang terjadi di Khalil Ibrahim. Jelas Pak? Ini hadis dari Maimunah tadi. Datang kalian ke sana kata Rasul, solat kalian di dalamnya. Kalau tidak bisa, utuslah, kirimlah minyak-minyak untuk supaya hidup lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Dulu berarti pakai lampu sentir, lampu teplok, paham gak Pak? Kita dulu di kampung sebelum ada PLN masuk, lampu gaspon, tahu gaspon? Cetek. Itu kayak orang jual martabak masih ada. Nah, kami gitu dulu belajar. Kadang lampu teplok, rebutan sama adik kakak, udah bau ini rambut kebakar, oh berarti pakai lampu teplok kami dulu. Minyaknya minyak lampu, tahu minyak lampu? Minyak tanah. Belum masuk PLN waktu itu, 80-an sekian belum masuk di kampung kami. Nah, kalau tidak bisa kalian datang dan sholat, kirimkan minyak-minyak supaya lampu-lampu di Masjidil Aqsa bisa hidup. Apa maknanya? Apa yang kalian bisa, kirimkan hadiah untuk mereka, ya, donasi maksudnya. Relawan kita muslim yang di Gaza itu, yang lagi viral itu baru 2 hari yang lalu, dia rumahnya paling 30 meter, baru dia rilis YouTube yang terbaru dia, 30 meter bom samping rumah dia. Kemarin malam saya nggak bisa tidur kata dia, karena suara bom itu dahsyat, rumah dia itu goncang. Jadi roket yang ditembakkan Pak, sebelum jatuh itu udah goncang Pak rumah. Jadi kata dia, lewatnya itu udah buat entah jenis apa yang dibuat oleh Israel itu, roketnya sekarang. Jadi belum jatuh itu udah goyang Pak. Akibat apanya Pak? Gerakan roketnya itu dari pesawat kan. Kalau dia bom hanya terdengar suaranya Pak, berarti jauh itu bom kata dia. Dem gitu, jauh. Tapi kalau sudah dengar suara pesawat di bawah dia, berarti ini dekat. Bayang Pak. Bisa tidur enggak kita kira-kira kalau begitu? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang sekarang dialami anak-anak saudara kita, anak-anak muslim, anak kecil. Yang kedua, alasannya kedua, ini perlu Bapak Ibu terangkan, kasih tahu ke anak-anak kita. Bangsa Palestina lah yang dulu memberikan support kepada negeri ini, bangsa Indonesia, untuk merdeka dari penjajah. Seorang mufti Palestina yang bernama Syekh Sayyid Amin Al-Husaini, jauh-jauh hari sebelum diproklamirkan ini negeri merdeka, setahun sebelumnya Pak, yaitu tepatnya 6 September 1944, kita diproklamirkan 17 Agustus 45, dia 6 September 1944 sudah dia umumkan dengan berbahasa Arab, radio di Berlin, di Jerman.
oleh mufti Palestina. Kalian dukung wahai negara-negara Arab, nan jauh di sana muslim terbesar di Asia. Bumi di benua Asia, Asia Tenggara. Namanya Indonesia. Berjasa mereka, Pak. Maka kalau nanti Bapak ke Palestina, baik itu ke Gaza atau kemanapun, mereka itu welcome sekali dengan orang Indonesia. Wallahi demi Allah. Saya sudah rasakan itu. Kelembutan, kehangatan mereka berbeda. Karena selama ini yang hanya bisa masuk ke sana adalah rumpun Melayu. Mana itu, Ustaz? Kadang kami bertemu dengan orang Malaysia, Indonesia, Brunei. Jangan diharap orang Arab bisa masuk, Pak. Mesir, Kuwait, Saudi. Tidak akan. Jangankan orang Arab, negara teluk. Orang Palestina saja dari Hebron ke Masjidil Aqsa tidak bisa masuk. Hanya 20 menit sini ke Ciputat, mau sholat tidak bisa. Begitu bengisnya lah itu Yahudi. Bapak jangan dipikir orang Hebron tepi barat mau ke Yerusalem bisa. Tidak akan bisa. Maka mereka cerita, kalian nikmat diberikan Allah Indonesia. Berapa jam? Sekian jam saya bilang. Dengan grup saya, naik pesawat, transit dulu, kadang di Dubai, kadang di Oman, tergantung pesawat. Kami yang hanya 20 menit naik mobil tidak bisa sujud di sana. Mulai ayah saya, kakek saya. Karena kami dijajah. Mau masuk ke situ, checkpoint, Pak. Seluruh udah di tembok, percis kayak gajah. Kami pulang dari Hebron tepi barat ke Yerusalem karena hotel kami di Yerusalem dekat Masjidil Aqsa. Itu di perbatasan itu diperiksa. 3 tentara pakai laras panjang masuk ke bis. Tanya, where tour leader, kata dia. Mana tour leader, kata dia. Mana izinnya, apa, ditengok. Baru kalau turis agak gampang. Jangan dikira Bapak orang sana bisa sholat situ. Hanya 20 menit. Yang bisa sholat murabitun yang ada di Yerusalem, saudara-saudara kita. Selebihnya tidak bisa, apalagi orang Gaza. Makanya kalau ada kesempatan nanti sudah membaik, dan saya berharap mudah-mudahan doa kita diaminkan, merdeka Palestina. Amin. Kita tidak susah lagi ke sana. 45 hari kami, Pak, nge-apply visa, Pak. Ini ada saya satu jadwal nanti 26 Desember. Tapi melihat kondisi begini, wallahualam, mungkin reschedule. 26 Desember jadwal saya ke sana. Itu sebelum berangkat 26 Desember, saya buka di sini. 45 hari sebelum keberangkatan kami harus kirim data-data, scan paspor. 45 hari, begitu susahnya, Pak. Masuk ke sana. Kalau yang di luar kita 3-5 hari jadi. Mohon maaf, orang yang di luar kita, di luar kayak 3-5 hari dari jadi, Pak. Diskriminasi dahsyat mereka itu. Mereka bencinya begitu. 45 hari. Kita mau sujud ke masjid kita, kiblat kita dulu. Dicek siapa ini Irwansah. Cek. Alhamdulillah 2 kali lolos. Mungkin ditutup malaikat nama saya kan. Siapa itu? Kalau sudah ada azam, tekad, doa, gak ada yang bisa mengalahkan itu semua. Keyakinan saya begitu. Ya. Alhamdulillah Mei kemarin ke sana lolos saya. Karena disensor, Pak. Mossad, Kementerian, semua Bapak ke sana disensor, Pak. Security terdahsyat di dunia. Tapi alhamdulillah jebol juga dengan Hamas, ya kan? Jebol itu, Pak. Iron drone-nya jebol, udah tidak bisa apa-apa sekarang. Udah tidak bisa memperbaiki, habis sudah. Ya. Kalau Bapak sudah di atas 40-an ke atas itu agak gampang. Tapi kalau 40 ke bawah untuk saat-saat ini kemarin-kemarin agak ada kadang-kadang 2 orang di reject. Enggak dapat proof. Kalau sudah di proof, Bapak mau nggak mau bisa masuk ke sana. Ada formalitas nanti di imigrasi ditanya, what is your name? Bapak bilang enggak usah panjang-panjang, Bapak jawab. Panjang nanti Bapak di imigrasi. Ya, nama dah. Ya. No English, udah gitu aja. Oh, jangan Bapak kayak ilmuwan. Wah, panjang Bapak ngadeg terus nang kono suwi Bapak, enggak melebu-melebu. Ya, enggak masuk-masuk Bapak. Mereka pakai ilmu, kita pakai ilmu juga Abu Nawas. Benar? Ah, ya harus pakai ilmu Abu Nawas juga. Jelas? Jadi alasan yang kedua adalah alasan sejarah. Kita jangan pernah melupakan sejarah.
kepedulian dan keterlibatan Palestina untuk mengakui negeri ini merdeka. Maka sampai sekarang benang merah itu tersimpan. Kehangatan itu mereka rasakan ketika orang Indonesia datang ke sana. Bapak sisihkanlah itu rezeki, niatkan kepada Allah, sujud-sujud di akhir untuk Allah sampaikan sebelum Bapak meninggal dunia, bisa sujud ke masjid tempat suci kaum muslimin. Itu bukan masjidnya orang Palestina, masjid kita semua. Ardul Waqf, bumi yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Waktu perjanjian Risalah Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab ke seluruh penduduk Palestina waktu itu, hidup berdampingan dengan aman. Makanya di sana 3 Samawi tertua, Pak. Yang ke sana bukan orang Muslim juga. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi seluruh pendunia. Hidup berdampingan, yang ke gereja gereja tuanya ada, Pak. Di Yerusalem juga. Saya lewati itu, Pak. Oh, ini gereja. Bahkan kadang-kadang satu pesawat kami dengan orang-orang yang di luar kita yang mau ke sana, satu pesawat sama-sama Indonesia. Oh, ini mau ke sana ini. Umar kasih kebebasan, bukan dirobohkan itu masjid. Tengoklah damainya Islam itu. Berbeda 180 derajat terbalik ketika Zionis menjajah negeri Palestina. Yang ingin akan dihancuri itu masjid dan seterusnya dan seterusnya. Ya Rabb, ya Rabb. Yang ketiga, Pak. Alasan yang ketiga. Mengapa kita peduli dengan isu Palestina ini? Alasan yang ketiga, jawabannya adalah amanat konstitusi undang-undang negara kita. Kita ini warga Indonesia. Dulu nggak tahu sekarang. Setiap hari Senin kita apel upacara bendera, benar? Ada yang membacakan proklamasi, benar? Ada yang menjadi inspektur upacara, ada yang menjadi komandan upacara, benar? Ada yang membacakan Pancasila, benar? Ada yang membacakan Undang-Undang 45. Apa yang Undang-Undang 45 itu diantaranya yang Bapak ingat? Ikut turut dalam serta ketertiban dunia. Dan oleh karenanya maka penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Apa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nggak tahu sekolah-sekolah sekarang baca itu enggak. Itu amanah. Pendiri bangsa ini, founding father, sudah meletakkan dasar-dasar itu. Itu panggilan amanah setelah panggilan akidah tadi. Makanya alhamdulillah sampai sekarang negeri kita masih konsisten sabat memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Negeri satu-satunya di dunia nggak merdeka di Palestina, Pak. Bapak harus tahu. Itu dibagi, Pak. Negeri dibagi. Ini otoritas Palestina, ini otoritas Yahudi. Masjid Al-Aqsa di bawah otoritas Israel. Yerusalem itu di bawah otoritas Israel. Maka orang Israel, Zionis Israel, ngebet banget untuk memindahkan ibu kota mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tidak boleh. Palestina harus berdiri nanti merdeka, ibu kotanya di Yerusalem. Amin. Kita ke sana aman, Pak. Udah kayak kita ke Mekah Madinah gitu loh. Set. Kalau sekarang, Pak, kayak dihantui, panas dingin. Di imigrasi, kayak gemeter apa. Biasa saja sesungguhnya. Ya, jadi alasan yang ketiga, alasan amanah konstitusi. Bapak harus ingat, Indonesia ini dulu didirikan ya oleh para pendiri bangsa yang mereka mengorbankan harta benda bahkan darah menyusun sebuah amanah. Nilai-nilai prinsip dasar Undang-Undang 45, amanahnya adalah menolak penjajahan di atas muka bumi. Dan Soekarno itu sangat sangat keras sekali. Ya, waktu Soekarno sampai nggak mengutus tim bola nggak boleh masuk kan dari Israel dan seterusnya lah. Pokoknya sampai Palestina itu merdeka. Alasan yang terakhir, karena udah suruk masalah Palestina ini, jawaban yang terakhir adalah alasan insaniyah, human, kemanusiaan. Hanya orang-orang yang tidak ada nilai kemanusiaannya melekat di dadanya, yang tidak melihat sedih, empati apa yang terjadi di Palestina, di Gaza. Ada keruntuhan batu, Pak, nangis dia. Waduh, itu kena debu-debunya yang panas bekas bom. Nggak tahu, katanya pakai fosfor. Udah, ya Rob.
hanya mata ini menangis. Semoga air mata itu menjadi saksi juga di hadapan Allah. Bapak gesek ATM Bapak, SMS banking, kemana yang Bapak tahu alur-alur kanal untuk sumbang donasi hadiah, kirim. Dan itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Wallahi demi Allah, kalau kita melihat video itu, ya Allah, hanya mata kita menetes. Kemanusiaan, panggilan kemanusiaan. Makanya orang-orang Yahudi Zionis itu sudah hilang kemanusiaannya. Tidak ada itu dah. Yang kalau Bapak buka dalam Quran, sejarahnya ketika mereka membangkang kepada Nabi Musa hari Sabtu, kan disuruh ibadah itu, Pak. Bapak baca surah Al-Baqarah, ya kan? Mereka tidak licik. Maka Yahudi licik, Pak. Kaum licik. Licik ini bukan beda dengan cerdas. Malam Sabtunya dia menaut. Saya dulu kecil juga cari ikan. Menaut itu tuh memasang perangkap ikan. Oke? Sabtu paginya mereka ambil itu. Kami kan nggak nyari ikan, kami ngambil ikan, kata dia. Sama aja kawan, ya kan? Kami nggak minum air, cuma masukkan air ke tenggorokan. Bodoh aja. Akhirnya dikutuk. Apa Allah berfirman, Pak? Makanya nggak ada peribu kemanusiaannya. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian mongki-mongki yang hina, kera-kera yang hina. Dikutuk jadi kera. Itu sampai sekarang masih ada. Baca Quran itu kalau mau nengok karakter mereka, membedah, jangan lupa dengan Quran. Dalam ayat yang lain, khanazir, jamak dari khinzir. Bapak tahu khinzir? Khanazir bagus, folk. Hewan yang paling jorok di dunia. Kalau tak ada makanan, kotoran dia pun dimakan lagi. Dua binatang itulah yang disematkan dengan kaum mereka itu oleh Allah. Quran yang mengatakan itu. Enggak ada kemanusiaan, enggak ada itu udah. Semua dihajar habis. Nauzubillah min zalik. Orang tua saja mau mempertahankan tanahnya itu, Pak. Tanahnya itu yang di Hebron dihabisi orang tua, bapak punya tanah. Maka negeri ini juga jangan sampai kayak negeri saudara kita di Palestina, itu juga masuk saya. Jangan sampai dirampok negeri ini. Anak-anak kita nanti kemudian punya tanah, punya rumah, diusir sendiri dari kampungnya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi satu alasan keimanan, dua alasan sejarah, tiga alasan amanah konstitusi, keempat alasan apa? Kemanusiaan. Alasan yang paling menonjol pertama kali alasan keimanan. Tadi yang sudah saya terangkan ayatnya, hadisnya. Jangan kamu merencanakan berpergian jauh, mengeluarkan bekal yang banyak kecuali ketiga masjid. Di antara tiga masjid itu disebut oleh Rasul Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saya doakan panjenengan semua, mau sama siapa sajalah, mau sama saya boleh atau yang lain boleh, nanti satu saat pasti insyaallah Allah sampaikan kita lagi ke Masjidil Aqsa. Amin. Allahumma amin. Doakan saya juga semoga nanti Desember saya masih wait and see. Ya, tunggu dan tengok perkembangan. Ya, udah banyak yang daftar. Ya, dari BSD, dari Bintaro, udah satu keluarga sudah banyak. Tapi kita belum play visa, belum booking tiket sudah udah kerjasama maskapai, tapi kondisi begini wallahu alam bisawab, mungkin diri sekejul. Dan saya berdoa sekali semoga Palestina merdeka, kita tidak dihantui untuk ke sana, amin ya rabbal alamin. Lebih mudah kita nanti, kayak kita ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Bapak punya tiket apa, udah itu yang kita inginkan, merdeka semerdekanya. Kalau sekarang nggak merdeka, Pak, dihantui, diperiksa. Ya Allah, mau ke masjid diperiksa, ngapain ente meriksa? Ya, kita ngelewati itu, Pak, dua tentara Israel yang di gang-gang itu semua, Pak, mereka berjaga 24 jam, Pak, mereka pakai sip-sipan. Baru nanti murabitun, penjaga saudara-saudara kita Palestina yang
Hanya berjarak 50 meter itu kalau mau masuk masjid. Yang sini Israel, yang sini Muslim. Makanya kalau ke sana dari hotel, bapak jangan sendirian. Apalagi istri bapak sendiri, enggak, minimal 5 orang, 4 orang. Kalau sendirian bapak bisa diculik sama tentara Israel. Tiba-tiba bapak enggak ada. Ya kan? Nah, mereka bangsa yang tidak punya tadi kemanusiaan tadi. Wallahu alam bisawab. Nanti mudah-mudahan kapan suatu saat kita akan bedah lagi sejarah Masjidil Aqsa lebih dalam, nanti pakai slide nanti insyaallah, supaya bapak dan kita semua paham tentang Masjidil Aqsa sesungguhnya. Ya, tanamkan di benak anak-anak kita, ini nak, bukan masjidnya orang Palestina, masjidnya kamu, kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. 14 bulan dulu Nabi SAW solat menghadap sana, dan bahkan Nabi SAW pernah solat singgah di sana, buminya para nabi. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak Agung, ada yang online kosong ya. Yang offline ada dari Mizi atau menambahkan, silahkan. Terima kasih Pak Merli. Bapak Ibu, hadis sahih, setiap 100 tahun kata Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat dan mengeluarkan mujaddid, pembaharu, pejuang. Wallahu alam bisawab. Ini dari runtuhnya otonom keturkian Islam, Kesultanan Turki itu 100 tahun menuju 100 tahun. Mungkin 99 tahun sekian ya Pak ya. Mau 100 ini. Ya kita berdoa. Kalau doa saya Palestina harus merdeka. Biar kita bisa merasakan nikmatnya juga ibadah di sana. Kami hanya 3 hari Pak di sana Pak, 3 lebih Bapak 3 hari 3 malam seminggu Bapak dipantau Pak, karena kita ada barcode ke sana itu Pak, dikasih barcode kita, kayak kita dicekek ini kemana Iran saja jalan udah tahu mereka mungkin. Bapak lebih seminggu stay di Yerusalem Bapak, apalagi turis, istrinya turis, itu Bapak udah jadi pertanyaan besar. Seminggu, maksimal seminggu Pak. Saya bertanya kenapa kok sedikit kali 3 hari malam? Nggak bisa Ustaz, lebih antum seminggu udah antum kepantau, keluarnya nanti susah lagi. Baru tahu saya. Sampai sedemikian itulah mereka itu. Ya, pertanyaan kembali ke Pak Perli, hadisnya tadi sahih ya. Setiap 100 tahun perjalanan dari umat ini Allah akan bangkitkan, keluarkan mujaddid, pejuang. Ya, mungkin mudah-mudahan kita berharap benar dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Maka jangan Bapak sinis dengan mereka. Ada yang diculik, ada yang direnggut kehormatannya. Mereka ketakutan sesungguhnya di sana Pak. Tapi karena mereka darah pejuang, nggak ada takut. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Mary, kalau ditanya terjadikah perang dunia ketiga, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita siap-siap. Datang panggilan Allah, ya, panggilan Rasul harus kita siap, apapun dia, nyawa, harta, benda. Ya. Bahkan yang wangi itu Pak, dibiarkan belum dimasukkan ke Kiang Lahat Pak. Karena wajahnya tersenyum itu yang orang Hamas. Dokter-dokter sekalian asal masuk ruangan situ wanginya minta ampun. Itu yang salah satu pejuang Hamas yang gugur syahid itu. Wangi, tersenyum. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.